Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan di dalam mesbah doa fajar. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah memuji nama Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Kau selalu bersamaku, Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
kan menyembahmu. Mau menyembah Engkau Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kembali kami mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarnya boleh menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, membuat setiap kami makin hari makin kuat, makin hari makin tetap setia untuk berharap di dalam Kau Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan. Dan kembali kita masih belajar dalam kitab Matius, di mana kita akan belajar beberapa hal. Dari pertama kita tahu siapa Tuhan kita lahir, bagaimana dan bagaimana berkatnya untuk keselamatan kita. Lalu kita juga telah belajar tentang bagaimana kita berbahagia di dalam Tuhan. Dan sekarang kita juga akan belajar bagaimana Tuhan menempatkan kita, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, menjadi terang dan garam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ternyata kita memiliki tugas dan tanggung jawab serta juga fungsi sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia saat ini yang sedang gonjang-ganjing dengan segala macam perkara, dari COVID yang belum selesai, dari keadaan ekonomi, keadaan pemerintahan, lalu bahkan juga keadaan keluarga kita. Gonjang-ganjing itu ada, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka punyailah hati yang tenang, karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, seperti di dalam ayat yang kita akan baca, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa sebagai believer, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menjadi garam dan terang. Nah, di dalam ayat yang kita akan baca Matius 13 sampai dengan 16, demikian firman-Nya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak dan Ibu, kita berhenti dulu. Kita merenungkan. Tuhan itu bilang bahwa saya, Ayun, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda itu adalah garam dunia. Garam itu datangnya, dibuatnya dari air laut, yang airnya dialirkan ke petak-petak. Kalau kita ke Surabaya juga di pinggir-pinggirnya ada. Tadi saya sempat googling, ternyata di negara di mana anak saya melayani Tuhan, di Polandia, itu juga ada satu tambang garam yang keren banget seperti istana. Saya kepingin ke sana tapi belum bisa ke sana. Air laut dikeringkan oleh sinar matahari dan menjadi garam yang rasanya enak ketika diberikan sedikit kepada masakan yang kita masak. Jadi Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu, dan kita ini sumbernya adalah Tuhan. Kita ini dibuat oleh Tuhan dari rahim ibu kita dengan tujuan Tuhan, yang hari ini kita belajar kita harus jadi garam. Garam itu adalah yang memberikan satu sukacita, satu keenakan, kenyamanan, kenikmatan dalam lingkungan yang kita ada. Kalau kita ada dalam satu lingkungan, dalam keluarga, tetapi menyebabkan kita menjadikan masalah, maka kita bukan jadi garam sih, tapi garam yang tawar dan akan dibuang. Bapak dan Ibu, garam ini sangat penting. Kalau ibu saya dulu, kalau berpuasa, puasanya garam. Karena kalau puasa daging nggak aci, kata orang. Karena memang nggak pernah makan daging saking kekurangannya kita. Jadi ibu saya mutih
ya hanya makan nasi saja sedikit tanpa garam, tanpa sayur, kalaupun sayur tanpa garam. Jadi kalau Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, sekarang kita periksa hidup kita, apakah kita sudah menjadi garam bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi gereja kita, dan bagi pekerjaan kita. Periksa sungguh-sungguh apakah kita ini justru bukan menjadi garam tapi membawa penyakit. Kasihan Tuhan, jadi batu sandungan. Dan kalau garam itu tidak asin, dia akan dibuang dan diinjak orang. Kita kan nggak mau jadi anak Tuhan yang dibuang Tuhan dan kemudian juga diinjak orang-orang. Bagaimana caranya jadi garam? Sangat mudah. Tetap ada di dalam firman Tuhan, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, yang timbul dalam hati, yang kita perkatakan ini dapat memberkati orang lain. Dan Bapak Ibu, selain menjadi garam, kita harus jadi terang. Tuhan juga katakan, kamu adalah terang dunia. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda dan saya ini, Tuhan perintahkan atau tetapkan kita menjadi terang dunia. Terang itu pasti akan dilihat oleh banyak orang. Bukan banyak orangnya melihat kita, tapi kita akan menjadi tempat untuk orang yang ada dalam kegelapan datang dan bertanya kepada kita, kenapa kita bisa menjadi terang. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Kota yang terletak di atas gunung pasti kita bisa melihat lampu-lampunya, tidak tersembunyi. Gunung Tabor Ministry menjadi garam dan terang, di mana orang yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kesaksian siapa orang yang bersaksi, bukan karena siapa yang berkhotbah, tapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut seseorang itu memberikan terang bagi banyak orang. Dan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda. Terang Tuhan yang ada dalam hidup kita ini menjadi refleksi keluar dan menjadi terang bagi orang lain. Karena terang itu kebenaran. Kita nggak mungkin kalau kita salah itu jadi terang, nggak mungkin. Tapi yang ada adalah ketika kita salah, lalu kita minta ampun, Tuhan menerangi hati kita, maka Tuhan akan membuat terang kita itu kembali bercahaya. Dan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Bapak Ibu, firman ini saya percaya kita sering sekali mendengarnya, sering membacanya, tetapi mungkin untuk melakukannya kita belum, atau mungkin juga sudah. Tapi bagi yang belum, kita diingatkan hari ini bahwa tugas kita, fungsi kita, tanggung jawab kita adalah melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang bagi orang-orang sekelilingmu. Believers are salt and terang, garam dan terang. Kita ini orang-orang yang percaya. Kita ini dimanapun juga harus membawa dampak bagi lingkungan kita. Dampaknya adalah dampak yang memberikan damai sejahtera, pengharapan bagi orang lain. Tidak mudah sih, ada proses. Tetapi ketika kita mau taat, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Tuhan jadikan aku ini bermakna bagi orang-orang lain, supaya terang Tuhan itu bisa dilihat dalam kehidupan kami semua.
maka pasti saya percaya Tuhan yang baik itu akan memperlengkapi kita dengan sikap-sikap, dengan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kita percaya bahwa ketika kita menggarisbawahi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, memperhatikan dan kemudian juga kita melakukannya, maka Tuhan itu kita nggak usah jauh-jauh cari jiwa. Tuhan itu akan memperhadapkan kepada kita jiwa-jiwa yang akan kita layani untuk mereka merasakan garam dari Tuhan, merasakan terang dari Tuhan untuk hidup kita. Ada satu hal yang luar biasa di kantor di tempat kami bekerja. Ada seseorang yang penuh dengan pergumulan, dan meskipun tidak share secara mendalam, tapi kita tahu yang kita bisa kerjakan paling tidak adalah yang utama, yang pasti adalah berdoa untuk teman kita yang di kantor. Kalau perlu kita peluk dia dan kita doakan langsung supaya dia bisa merasakan terang Tuhan. Iya ya, dalam pergumulanku yang luar biasa ini ada Tuhan Yesus yang menjadi penyelamatku. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan hanya untuk mengejar kesenangan dunia dan melupakan segala pergumulanku dalam dunia ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Kita orang-orang percaya, Bapak Ibu anak muda, ayo jangan buang kesempatan untuk hidup sia-sia. Dimanapun juga berada, engkau bisa berdoa. Bapak Ibu, karena saya bekerja di dunia sales and marketing, setiap pagi saya bekerja, saya lihat motor, itu saya selalu mendoakan Tuhan. Timku juga naik motor untuk jalan ke setiap pelanggan. Biar setiap orang yang mencari berkat-Mu pagi hari ini, mereka boleh mendapatkan garam dan terang dari Engkau Tuhan. Dan juga saya percaya bahwa kalau setiap kita berdoa bagi jalan-jalan, bagi orang-orang yang kita lihat di sepanjang perjalanan, bahkan saya pernah ngobrol sama Bapak, saya katakan ini setiap orang di jalan semuanya cari uang ya. Sebetulnya sayang banget kalau hanya cari uang. Tapi kalau kita cari Tuhan dahulu, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari dulu, jangan dibalik hidupmu. Saya selalu wanti-wanti kepada anak saya, cari Tuhan dulu, semuanya nanti ditambahkan. Jangan cari pekerjaan dulu, cari jodoh dulu, jangan. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya gampang banget, orang Tuhan yang punya kok. Bapak dan Ibu, mari kita jadi garam dan terang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan langsung, jangan tunda. Setelah kita nanti berdoa, lakukan langsung apa yang aku lakukan terhadap keluarga kecilku. Suatu hari, beberapa hari yang lalu, pagi-pagi gak tahu bagaimana caranya, kita ribut sedikit tinggal berdua ya. Ribut, gak enak banget. Di kantor juga gak enak. Akhirnya saya pulang cepet jam 5 teng, habis doa saya langsung pamit, saya pulang duluan. Saya bilang sama tim yang ada di dekat saya, Ibu mau pulang dulu ya, mau makan berdua sama Pak Ben, karena tadi pagi habis berantem kecil. Bapak dan Ibu, hal-hal kecil itu membuat dia tertawa dan kemudian, iya Bu, selamat makan ya Bu, Tuhan memberkati, senang banget. Saya nggak malu tuh menyampaikan kepada teman saya bahwa saya habis berantem sama bapak, berantem kecil, karena ada langsung koreksi untuk malamnya pulang kantor kita makan berdua. Makan berdua nggak yang mahal-mahal. Kadang-kadang saya ingat persis ketika waktu kecil nggak bisa makan, yang penting ada garam sama mentega kecil, pasti itu sudah enak banget. Ibu masak nasi seadanya, lalu beli mentega yang sedikit, lalu kemudian kalau orang Malang bilang diulet ya, garam, nasi putih hangat panas dengan garam dan mentega diulet, itu menjadi satu makanan yang enak banget. Kalau nggak ada mentega, ya sudah makan sama garam saja, menjadi enak. Bapak dan Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ayo
Kita jadi garam dan terangnya Tuhan, agar banyak orang-orang bisa diselamatkan melalui hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap kita lakukan, bahwa kita harus menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kalau Engkau berfirman bahwa kamu adalah garam dan kamu adalah terang, maka itu harus jadi dalam kehidupan kami karena Engkau yang berfirman. Dan kami akan melakukan seturut dengan kasih anugerah-Mu untuk menjadikan kami garam yang sesungguhnya dan terang ilahi bagi kehidupan yang lain. Apabila ada di antara kami Bapak Ibu dan juga anak-anak muda yang saat ini mengalami satu kesulitan yang besar, baik dalam pekerjaan ataupun keluarga, Hamba-Mu terlalu percaya ketika kami fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mengampuni, memaafkan, memberkati orang yang bersalah kepada kami, baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Maka kami terlalu percaya bahwa Engkau telah menjadikan kami garam dan terang bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini dan hari-hari selanjutnya kami ingat dan melakukan firman ini, bahwa Tuhan telah menjadikan kami garamnya Tuhan untuk menggarami dunia ini, dan terangnya Tuhan untuk membuat orang-orang yang saat ini dalam keadaan yang sulit, yang gelap, seakan tidak ada pengharapan, ada pengharapan di depan sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.